Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait Full Round Manga Record of Ragnarok chapter ke-85, yang mana di sini kita akan mengetahui semua rencana Ragnarok, dari mulai rencana Brunhild, rencana Odin, rencana Buddha, rencana Loki, dan juga rencana Beelzebub. Jadi akan seperti apakah kisahnya di chapter kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Dibuka dengan diperlihatkan Brunhild yang sedang berjalan-jalan di Taman Valhalla setelah menyiapkan petarung ronde ke-10 yaitu Okita Souji. Namun pada saat perjalanan, tiba-tiba saja Brunhild dihadang oleh seseorang yang ternyata dia adalah Dewa Odin. Dewa Odin mengatakan, "Sepertinya sudah cukup nasib umat manusia dan juga hidupmu." Namun pada saat itu juga bukannya Brunhild di sini langsung hormat, tetapi Brunhild langsung menghadapi Odin. Odin pun mengatakan lagi, "Tahan dirimu Brunhild." Namun sesaat kemudian, Brunhild pun langsung berpikir dan mengeluh. Dia berkata, bukankah ini terlalu berlebihan, Tuan Loki?" Yang ternyata benar saja bahwa Dewa Odin tersebut adalah Loki yang menyamar sebagai Dewa Odin. Dan Dewa Loki pun langsung berubah lagi ke wujud aslinya. Loki mengatakan, "Apa ini? Kupikir aku akan lebih menakutkan. Membosankan sekali." Sambil sepertinya Loki ini mencari perhatian dari Brunhild. Brunhild pun yang melihat itu hanya memasang wajah flat lalu mengatakan, "Maaf, aku sedang terburu-buru, permisi sebentar." Namun Loki di sini langsung menahannya dan berkata, Tunggu sebentar. Aku datang untuk menyelamatkanmu tahu." Mendengar hal tersebut, Brunhild langsung menengok dan mengatakan, "Hah? Aku?" Loki pun berkata, "Tinggal 2 kemenangan lagi di pertarungan Ragnarok ini, dan itu pasti pihak dewa yang menang kan? Apalagi masih ada aku dan juga Odin yang masih belum bertarung. Sudah tidak ada peluang bagi umat manusia dan kau untuk menang kan? Dan setelah pertempuran ini selesai, kau pasti akan dibunuh oleh kedua tangan orang tua sialan itu. Meskipun Ragnarok adalah hal resmimu, sikapmu saat konferensi kelangsungan hidup umat manusia tidak mungkin kalau orang tua itu bisa memaafkanmu." Namun di sini Brunhild yang mendengar itu hanya memasang wajah flat saja. Dan Loki pun mengatakan lagi, "Tapi ya, kalau aku sih pasti bisa menyampaikan dengan baik pada orang tua itu. Aku penasaran apa ada saatnya aku bisa menyelamatkan dirimu." Yang nampaknya di sini Loki ingin menyelamatkan Brunhild, dan Loki pun mengatakan lagi, "Dewa lain sih mungkin tidak peduli dengan kehidupan dewa lainnya, dan juga kurasa Tuan Zeus juga sedang bersenang-senang sekarang. Tentu saja, hal itu normal dan tidak mungkin dia ikut campur urusan dewa lain. Tapi aku selalu diperhatikan oleh orang tua itu loh." Yang dimaksud Loki adalah Dewa Odin. Loki pun mengatakan lagi, "Biasanya aku juga membiarkannya begitu saja, tapi aku juga tidak ingin melihat mereka membuang nyawa mereka sia-sia. Jadi apa aku boleh meminta permintaan khusus kepadamu?" Itu dia. Begitu saja ya. Ayo, kita lakukan dengan kau menyerah saja." Namun, pada saat Loki mengatakan hal tersebut, Brunhild mengerti apa yang dimaksud oleh Loki, dan Brunhild pun mulai mengira dan mempertanyakan kepada Loki, "Kalau begitu, apa Tuan Loki ingin menginginkan sesuatu bila aku menyerah dan kau menyelamatkanku?" Loki pun yang mendengar itu nampak sakit hati dan dia berkata, Tidak, bukan begitu. Maksudku, aku melakukan itu dengan tulus. Aku benar-benar ingin menyelamatkanmu. Kalau begitu." Tapi di sini Brunhild tidak acuh dan mengatakan, "Kalau begitu, aku permisi dulu. Tidak peduli apapun hasilnya, tidak ada gunanya kalau yang bertahan hanya aku seorang saja." Mendengar hal tersebut, Loki pun mulai merasa kesal. Dan di sini Loki mulai mengatakan, "Benar juga. Kurasa itu juga tidak masuk akal. Kalau begitu, kuharap ini berjalan baik menyelamatkan Siegfried." Mendengar hal tersebut, nampak wajah shock dari Brunhild, di mana Brunhild di sini mendengar kata dari Siegfried. Lalu di sini Loki pun yang melihat hal tersebut, dia pun berkata lagi, Iya kan, omonganku benar kan? Pasti itu benar.
Tidak mungkin dia tidak terlibatkan di pertempuran Ragnarok ini. Itu sebabnya kau bersedia bertarung tidak peduli siapapun lawanmu. Bahkan kalau kau harus mengorbankan hidupmu sendiri. Namun Brunhild di sini merasa kesal, memasang wajah flat dan memasang wajah yang kesal kepada Loki sambil berkata, itu sama sekali bukan urusanmu. Dan juga kami pasti akan menang. Dan aku akan menyelamatkan umat manusia. Sebaiknya khawatirkan dirimu sendiri, Tuan Loki. Yang mana di sini nampaknya Brunhild menyangkal apa yang dikatakan oleh Loki, dan Brunhild berusaha tenang agar rencananya untuk menyelamatkan Siegfried tidak diketahui oleh dewa manapun. Loki pun yang mendengar itu hanya terbengong dan dia pun langsung merasa sedih. Singkat cerita, panel pun berpindah ke kamar Loki. Nampak Loki yang sedang menyisir rambut seseorang, dan sambil dia berkata, tapi tadi aku kaget banget loh. Bisa-bisanya kamu mengatakan hal yang begitu dingin kepadaku, dan juga kau menatapku sangat dingin dan bilang kalau itu bukan urusanku. Tapi selamanya, aku selalu sangat-sangat mencintaimu, Brunhild-chan, yang ternyata seseorang yang disisir oleh Loki adalah patung Brunhild yang dibuat oleh Loki, karena di sini Loki mengungkapkan cintanya kepada Brunhild. Karena saking cintanya Loki kepada Brunhild, Loki sambil membuat manekin Brunhild ukuran 1:1, di mana di sini Loki bisa melampiaskan cintanya yang ditolak oleh Brunhild kepada manekin tersebut. Setelah panel ditolaknya Loki, terjadi genre NTR, lalu kita pun diperlihatkan Dewa Odin yang asli yang sedang berjalan di lorong. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja ada seseorang yang berkata, yang ternyata itu adalah Buddha sambil memakai baju detektifnya. Buddha pun berkata, apa kau sudah merasa semuanya berjalan dengan sesuai rencanamu sejauh ini, Din? Di sini, Odin pun yang melihat itu berkata, apa-apaan ini, Shaka? Gagak Odin pun mulai berkata, Shaka, beraninya kau menunjukkan wajah pengkhianatmu di sini. Ada apa dengan tatapan matamu yang konyol itu? Din katamu, apa kau ingin kami mematuk matamu? Hei, mendengar hal tersebut, Buddha tidak memperdulikannya, dan malah Buddha langsung menginterogasi Odin sambil mengatakan, bukankah ini cukup untuk mengubah warna wajahmu? Aku tidak punya waktu. Namun di sini Odin menjawab, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Namun Buddha masih terus kekeh dan ingin menginterogasi Odin. Buddha mengatakan, Din, Siegfried itu siapa, Saat ini aku meminta Kinchan untuk mencari tahu berbagai hal yang terjadi sekarang ini. Sepertinya dia sudah terpenjara di dalam Tartarus selama beberapa waktu ya. Itu juga karena suruhan dari Din kan? Mendengar hal tersebut, sang gagak-gagak dari Odin pun mulai mengatakan, Siegfried adalah dewa pendosa. Wajar saja kalau dewa yang berdosa harus dipenjara. Mendengar hal tersebut, Buddha mengatakan, Benar, itu juga yang membuat aku penasaran sih. Siegfried mencuri pedang ajaib Gram kan? Lalu membunuh naga api Fenrir yang disukai oleh Odin. Rupanya dia memiliki beberapa tuduhan ya. Semuanya jauh dari kejahatan tingkat Tartarus seperti pemberontakan melawan surga atau membunuh dewa utama. Tapi menurutku itu bukan kejahatan yang pantas untuk dipenjarakan di Tartarus yang dalam. Maksudku, kalau seseorang membuat Din marah, kau akan menghancurkannya, iya kan? Baunya sih begitu. Tapi di sini sepertinya yang diungkapkan oleh Buddha adalah bahwa kecurigaan karena hal sepele Siegfried langsung dipenjarakan di gerbang Tartarus yang sangat dalam. Padahal kesalahannya sendiri tidak termasuk hukuman untuk dimasukkan ke gerbang Tartarus seperti membunuh dewa utama. Kemudian Odin pun yang merasa rahasianya akan terbongkar, dia malah pura-pura bodoh sambil mengatakan, Kau, apa yang kau ingin katakan sebenarnya, Shaka? Di sini Shaka pun langsung berkata, maksudku, Siegfried sepertinya adalah kekasih Buchan, cucumu itu ya kan? Begitulah caraku mengetahuinya. Buchan yang menyebabkan Ragnarok ini dengan alasan untuk menyelamatkan umat manusia dan juga menyelamatkan Siegfried kekasihnya yang tercinta. Dan juga ini sih hanya dugaanku saja sih. Din kan tidak bisa memaafkan hal itu, iya kan? Lalu apa maksudnya itu? Apa itu artinya menarik Siegfried keluar dari Tartarus? Bagaimana bisa Ragnarok dan menyelamatkan itu terhubung? Kenapa Din memenjarakan dia di sana? Itu bagian yang menariknya.
Jangan-jangan Siegfried sebenarnya adalah orang yang berharga bagi dirimu, iya kan? Tolong jelaskan semuanya dalam satu kalimat saja. Mendengar hal tersebut, Odin nampaknya kesal dan dia pun mengatakan, "Apa kau sudah mengatakan semua yang ingin kau katakan pada aku?" Lalu kemudian Odin pun langsung mengeluarkan aura gelapnya sambil dia mengeluarkan energi. Yang ternyata di sini Odin langsung mengeluarkan senjata ilahinya, yaitu tombak Gungnir, tombak andalan dari Dewa Odin. Lalu di sini Odin pun mengatakan, "Kau bisa melakukan apapun dengan semua kecurigaanmu itu." Tapi, dar! Di sini Odin langsung menghantamkan tombaknya ke tanah dan mulai menghancurkan sekitarnya. Buddha pun yang melihat itu langsung loncat dan menghindari serangan dari Odin. Buddha pun mengatakan, "Hahaha, gila banget. Lihat semua ini. Ini yang akan terjadi kalau kau marah ya." Odin pun di sini langsung berkata, "Siapapun yang masuk ke dalam wilayah kekuasaanku, siapapun dia akan kuhancurkan." Tapi di sini bukannya Buddha takut, malah Buddha ingin menantang Odin. Dia pun mengatakan, "Hoto, aku penasaran seberapa banyak bagian tubuhku yang akan terpotong karena berada di wilayah Dindin." Hahaha. Namun pada saat Odin akan menyerang Buddha lagi, tiba-tiba saja dari belakang seseorang datang menghampiri Buddha dan juga Odin. Pada saat Buddha menengok, ternyata dia adalah Beelzebub. Beelzebub pun mengatakan teori yang sangat menarik. Hiya! Dan Beelzebub pun langsung mengeluarkan kekuatannya sambil dia mengatakan, "Katakan semuanya padaku, aku ingin tahu lebih banyak tentang itu." Dan sambil di sini Beelzebub menahan serangan dari Odin dan menyelamatkan Buddha. Buddha pun di sini langsung menghindarinya dan langsung pergi ke samping. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Odin dan Beelzebub langsung berhadapan. Di sini Beelzebub pun mengatakan, "Odin, apa keinginan yang telah lama ditunggu-tunggu itu? Yang kalian bicarakan itu, hah?" Buddha pun yang tidak mengerti apa-apa, dia berkata, "Aduh, apa yang sedang terjadi di sini sih?" Di sini Odin pun langsung menjawab, "Beelzebub dasar keparat sialan." Yang ternyata Beelzebub telah mengetahui rencana Odin pada saat setelah Odin menghampirinya ketika akhir ronde ke-6, yaitu pertarungan antara Buddha versus Zerofoko. Kemudian di sini Beelzebub pun mengatakan lagi, "Aku punya beberapa teori, misalnya saja kalau kau membangkitkan kembali asal-usul alam semesta, yaitu Primordial God Arce atau semacamnya." Mendengar tersebut, nampak Buddha dan juga para gagak terkejut dengan rencana sebenarnya dari Odin. Dan dari sini, mungkin karena rencana Odin sudah ketahuan, Odin pun mulai menyeringai, di mana seringai tersebut adalah seringai yang diperlihatkan oleh Odin ketika saat memisahkan antara Buddha versus Loki. Dan nampaknya ini akan menjadi hal menarik di mana Odin akan membangkitkan Dewa Primordial Arce. Setelah kejadian tersebut, kita pun diperlihatkan panel untuk babak ke-10 pertarungan antara umat manusia melawan para dewa. Lalu di sini kita diperlihatkan orang-orang dan juga tempat bertarung yang sangat bagus. Yang mana nampaknya tempat bertarung kali ini bukan seperti gladiator, tetapi semacam tempat bertarung layaknya di ronde 4 antara Hercules versus Zerofoko. Yang dimana tempat tersebut merupakan tempat yang penuh dengan penduduk, yaitu salah satu kota di Jepang. Yang mana tempat tersebut adalah kota Kyoto di akhir zaman Edo. Dan kita bisa melihat bahwa di sana pada saat akan bertarung, kita melihat komentator dari semuanya. Di sini mereka mengatakan tema arena ronde kali ini luar biasa sekali ya, arenanya besar sekali. Kemudian Gear dan Brunhild pun mengatakan, jangan-jangan ini kota Kyoto di akhir zaman Edo, di mana pertarungan ronde ke-10 antara umat manusia dan juga para dewa akan segera dimulai, yaitu pertarungan terakhir antara dewa dan umat manusia ronde ke-10, yaitu Okita Soji versus Susanoo no Mikoto akan bertarung, dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Full Realm Manga Record of Ragnarok chapter ke-85, yang mana konflik makin bertambah dan terbongkarnya seluruh rencana Odin dan juga Brunhild. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!